Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Surakarta kelompok 1 akan mempresentasikan formulasi tablet bahan alam dengan granulasi basah dan evaluasinya. Anggota kelompok 1 yang pertama Aldora Salsabila, yang kedua Alfa Fadil Akila, yang ketiga ada Candila Zelian Mahyana, yang keempat Diajeng Ardini Rahmawati. Yang pertama tujuan. Mahasiswa mampu memperoleh pengetahuan dan keterampilan tentang formulasi tablet dari ekstrak bahan alam dan kontrol kualitasnya. Dasar teori. Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Berdasarkan metode pembuatannya, dapat digolongkan sebagai tablet cetak dan tablet kempah. Sebagian besar tablet dibuat dengan cara pengempaan dan merupakan bentuk sediaan yang paling banyak digunakan. Untuk pembuatan tablet, diperlukan zat tambahan berupa yang pertama, zat pengisi dimasukkan untuk memperbesar volume tablet. Biasanya digunakan sakarum laktis, amilumanihot, kalsipohat, kalsikarbonat, dan zat lain yang cocok. Yang kedua, ada zat pengikat. Dimaksudkan agar tablet tidak pecah atau retak, dapat merekat. Biasanya yang digunakan adalah Mucilagokumi arabic 10-20%, dalam keadaan panas, soletiometisalulusum 5%. Yang ketiga, zat penghancur. Dimaksudkan agar tablet yang dapat hancur dalam perut. Biasanya yang digunakan adalah amilumanihot kering, gelatinum, agar-agar, natrium alginat. Yang keempat, ada zat pelisin dimasukkan agar tablet tidak melekat pada cetakan. Biasanya digunakan talkum 5%, magnesium stearat, acidum stearinicum. Metode pembuatan sediaan tablet yang pertama, cetak langsung, adalah pencetakan bahan obat atau campuran bahan obat dan bahan pembantu tanpa proses awal. Dan keuntungan utama dari cetak langsung ini adalah untuk bahan obat yang peka lembab dan panas karena stabilitasnya akan terganggu akibat pekerjaan granulasi, tetapi dapat dibuat menjadi tablet. Yang kedua, granulasi kering juga slugging atau prekompresi. Cara ini tepat untuk tabletasi zat-zat yang peka suhu atau bahan ibat yang tidak stabil dengan adanya air. Yang ketiga, granulasi basah. Dengan teknik granulasi basah memerlukan langkah-langkah pengayaan, penyampuran, dan pengeringan. Pada granulasi basah, granul dibentuk dengan jalan pengikat serbuk dengan bahan pengikat. Pada proses pengayakan, pengubahan massa lembab menjadi kasar. Gumpalan-gumpalan granul dengan melekatkan massa pada ayakan. Bertujuan agar granul lebih kompak, meningkatkan luas permukaan untuk memudahkan pengeringan. Alat dan bahan. Alat. Yang pertama ada oven, selanjutnya timbangan, mixer, ayakan, mortir dan stamper, pencetak tablet, strong cap tester, disintegration tester, Roche fibrillator, dan stopwatch. Yang kedua ada bahan. Yang pertama, ekstrak 130 gram yang merupakan dari kurang lebih 1% serbuk rimpang temulawak. Yang kedua ada etanol 70%. Yang ketiga ada amilumanihot atau mucilak amilis 10%. Yang keempat ada cornstarch. Yang kelima talkum 6 mg stearat. Dan yang terakhir laktosa. Selanjutnya ada cara kerja. Yang pertama, pembuatan ekstrak. Sebanyak 1000 gram serbuk simplisia dimasukkan ke dalam wadah, kemudian direndam dengan pelarut etanol 70% sebanyak 1 liter. Dengan perbandingan sampel dan pelarut 1:10. Lalu ditutup rapat dan disimpan pada suhu ruangan. Selanjutnya dimaserasi selama 5 hari sambil sekali-kali diaduk. Setelah 5 hari, maserat disaring, kemudian dimaserasi lagi dengan penambahan pelarut yang baru. Kemudian seluruh filtrat digabungkan dan diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator pada temperatur kurang lebih 40 derajat Celcius sampai diperoleh ekstrak kental, kemudian dipekatkan dengan penguapan water bath.
Pengeringan ekstrak. Pengeringan ekstrak sebanyak 130 gram ekstrak kental temulawak yang diperoleh ditambahkan amilumanihat sebanyak 260 gram. Kemudian digerus sampai homogen, diayak dengan air 40, lalu dikeringkan dalam lemari pengering pada temperatur kurang lebih 40 derajat Celcius sampai kering. Yang ketiga, ada formulasi tablet. Formula dan perhitungan tablet. Yang pertama, ekstrak temulawak ditimbang seberat 0,3 gram dikali 50 sama dengan 15 gram. Yang kedua, cornstarch sebanyak 0,635 gram dikali 50 sama dengan 31,25 gram. Lalu hasilnya dikali 5% menghasilkan 1,5625 gram. Yang selanjutnya talkum 0,3635 gram dikali 50 sama dengan 31,25 gram dikali 1% menghasilkan 0,3125 gram. Magnesium stearat 0,635 gram dikali 50 menghasilkan 31,25 gram dikali lagi 1% menghasilkan 0,3125 gram. Selanjutnya laktosa secukupnya atau 7,81,25 gram. Yang keempat, ada pembuatan musilago amili. Didapat dari 1,25 gram amilumanihat kering, suspensikan dengan aquades, lalu panaskan pada api kecil sambil diaduk-aduk hingga diperoleh massa yang transparan, didinginkan dan dicek beratnya. Kekurangan berat dicukupkan dengan aquades panas dan kelebihan berat diuapkan kembali, timbang lagi hingga diperoleh massa yang sesuai. Selanjutnya, dimasukkan laktosa ke dalam lumpang atau mortir stamper dan digerus. Ditambah bahan pengembang atau cornstarch, lalu gerus homogen. Tambahkan ekstrak temulawak, gerus homogen menjadi massa 2. Tambahkan massa 1 sedikit demi sedikit ke dalam massa 2 sambil digerus hingga diperoleh massa yang kompak. Kemudian dicatat berapa bahan pengikat yang terpakai dan yang sisa. Massa diayak dengan ayakan mesh nomor 12, lalu dicatat berat granul yang basah. Dikeringkan di lemari pengering pada suhu 40-60 derajat Celcius. Granulat kering diayak lagi dengan ayakan mesh nomor 14, dicek kembali beratnya. Ditambah magnesium stearat, talkum, dan pengembang luar, diaduk sampai homogen. Dilakukan uji preformulasi dan dicetak menjadi tablet dengan diameter 13 mm. Selanjutnya, uji preformulasi atau granul. Yang pertama ada sudut diam granul. Langkah yang pertama yaitu tiap formula dituang pelan-pelan lewat corong, sementara bagian bawah corong ditutup. Kemudian penutup dibuka dan granul dibiarkan mengalir keluar. Ukur tinggi dan jari-jari kerucut yang terbentuk, kemudian ditentukan sudut diamnya. Granul yang mempunyai daya alir bebas akan mempunyai sudut diam antara 20 derajat hingga 40 derajat. Rumusnya, tangen 2H per D. H itu tinggi kerucut, D itu diameter. Yang kedua, ada penetapan waktu alir granul. Granul yang akan dicetak dimasukkan ke dalam corong air, lalu dialirkan hingga seluruh granul mengalir. Waktu alir ditentukan hingga seluruh formula mengalir keluar. Syarat waktu alir yang baik adalah kurang dari 10 detik. Selanjutnya yang nomor 3, penetapan indeks tab. Granul dimasukkan ke dalam gelas ukur 100 ml dan diukur volume awalnya, dihentakkan sebanyak 20 kali sehingga volume akhirnya berupa V2 atau konstan. Rumusnya, indeks tab itu dihitung dengan rumus I sama dengan V1 per V2 per V1 dikali 100. Yang keempat ada evaluasi tablet. Yang pertama ada keseragaman bobot itu ditimbang sebanyak 20 tablet, hitung rata-rata
bobot tablet dan ditimbang satu persatu. Persyaratan tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata dari harga yang ditetapkan pada kolom A. Dan tidak boleh satu tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata dari harga yang ditetapkan pada kolom B. Jika tidak mencukupi 20 tablet, maka dapat digunakan 10 tablet dengan persyaratan tidak satu tablet yang bobotnya menyimpang lebih besar dari bobot rata-rata yang ditetapkan pada kolom A dan kolom B. Yang kedua ada kekerasan tablet. Syarat kekerasan tablet 4-8 kg. Yang ketiga ada fibrilator. Cara bersihkan dari debu, masukkan dalam alat dan diputar selama 4 menit. Tablet dikeluarkan dan dibersihkan dari debu, kemudian ditimbang kembali. Kehilangan bobot tidak lebih dari 0,8%. Yang keempat ada waktu hancur. Alat yang digunakan adalah disintegrator tester. Dengan cara suatu tablet dimasukkan ke dalam masing-masing tabung dari keranjang, dimasukkan 1 cakram pada tiap tabung dan dijalankan. Sebagai media digunakan air suling dengan suhu kurang lebih 37 derajat Celcius. Pada akhir batas waktu dinyatakan sebagai waktu hancur tablet, yaitu waktu di mana semua bagian tablet telah melewati kawat kasa. Pengujian dengan 6 tablet, di mana selama 15 menit seluruh tablet telah hancur dan melewati kasa pada tabung. Data dan hasil pembahasan. Uji preformasi atau granul. Pada praktikum kali ini dilakukan uji preformasi terhadap granul yang akan dibuat menjadi tablet yang telah dibuat sebelumnya. Evaluasi terhadap granul ini berfungsi sebagai parameter dalam pembuatan tablet yang baik dan mengetahui sifat fisik granul yang akan dikempa. Sifat-sifat fisik yang berkaitan dengan penabletan antara lain ukuran partikel granul, kerapatan serbuk granul, kerapuhan, kompresibilitas, distribusi ukuran granul, dan bentuk partikel granul. Granul yang mempunyai sifat fisik baik yaitu yang mudah mengalir dengan baik dan mudah digempa atau kompresibilitas baik. Untuk itu, maka pada praktikum ini dilakukan beberapa uji evaluasi yang biasa digunakan sebagai patokan untuk mengetahui sifat alir granul, yaitu waktu alir, sudut diam, dan pengetapan. Waktu alir yaitu waktu yang diperlukan untuk mengalir sejumlah granul atau serbuk pada alat yang akan dipakai. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan waktu alir granul pada replikasi 1 adalah 4,58 gram per detik, pada replikasi 2 dan 3 mendapatkan hasil yang sama yaitu 4,67 gram per detik. Menurut parameter sifat alir granul dapat disimpulkan bahwa sifat alir granul adalah baik karena berada di antara 4-10 gram per detik. Dengan parameter sifat alir granul, waktu alir lebih dari 10 gram per detik, sifat alir baik 4-10 gram per detik, sifat alir baik 1,6-4 gram per detik, sifat alir buruk kurang dari 1,6 gram per detik, sifat alir sangat buruk. Sudut diam yaitu sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel berbentuk kerucut dengan bidang horizontal. Jika sejumlah serbuk atau granul dituang ke dalam alat pengukur, besar kecilnya sudut diam dipengaruhi oleh bentuk, ukuran partikel, dan kelembapan granul. Berdasarkan hasil pengujian terhadap granul, diperoleh data yaitu diameter dari kerucut adalah 63,5 cm dan tinggi adalah 13 cm. Setelah dihitung menggunakan rumus tangan 2H/D, didapatkan hasil yaitu
21,8 derajat, sehingga dapat disimpulkan bahwa daya alir dari granul dapat dikatakan baik. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa granul yang mempunyai daya alir bebas akan mempunyai sudut diam antara 20 derajat sampai 40 derajat. Selanjutnya, pengetapan indeks TAP, yaitu penurunan volume sejumlah granul atau serbuk akibat hentakan atau dan getaran. Pada pengetapan ini, kita dapat mengetahui persen kompresibilitas dari granul sehingga dapat diketahui sifat alirnya dan kemudahannya untuk digempa. Berdasarkan pengujian menggunakan granul dengan volume awal sebanyak 21 mili, setelah dilakukan pengetapan sebanyak 20 kali, didapatkan volume akhir yaitu 20 mili. Sehingga dapat dihitung persen indeks pengetapan dari granul yaitu sebesar 5%. Syarat kompresibilitas yang baik yaitu adalah memiliki indeks pengetapan kurang dari 20% dan hasil kompresibilitas tersebut menunjukkan bahwa daya alir granul baik dan memenuhi syarat. Kompresibilitas berhubungan dengan proses pencetakan dari tablet. Apabila kompresibilitas baik, maka granul akan mudah untuk digempa. Karena kompresibilitas granul tersebut baik, maka granul telah memenuhi syarat dan siap untuk digempa. Evaluasi tablet. Yang pertama ada organoleptis. Yang diamati ada warna dengan hasil kuning kecoklatan, bau, khas temulawak, bentuk yaitu tablet gempa. Yang selanjutnya adalah keseragaman bobot. Rata-rata bobot tablet sama dengan bobot seluruh tablet dibagi jumlah tablet 11,269 gram dibagi 20 tablet menghasilkan 0,563 gram per tablet. Dan berikut adalah data dari perhitungan keseragaman bobot. Berdasarkan evaluasi tablet yang dilakukan pada praktikum kali ini, menunjukkan bahwa uji keseragaman bobot tidak memenuhi syarat karena tablet yang dihasilkan tidak kompak. Menurut Farmakopedia, persyaratan tablet rata-rata tablet lebih dari 300 mg pada tablet A tidak boleh ada 2 tablet yang menyimpang dari 5%. Sedangkan pada kolom B tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari 10%. Sedangkan dari praktikum ini didapat 7 tablet yang menyimpang dari kolom A yaitu sebesar 5%, dan sedangkan pada kolom B terdapat 2 tablet yang menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa tablet yang dibuat tidak memenuhi persyaratan keseragaman tablet. Tablet yang dibuat tidak kompak, sedangkan tablet merupakan sediaan padat kompak. Dibuat secara tanpa cetak yang mengandung satu atau lebih jenis obat dengan atau tanpa zat tambahan. Selanjutnya ada variabilitas. Berat awal 20 tablet dengan total 11,267 gram. Berat akhir 20 tablet 11,256 gram. Dengan kehilangan bobot, berat awal dikurangi berat akhir dibagi berat awal dikali 100%. 11,267 dikurangi 11,2656 dibagi 11,267 dikali 100% menghasilkan 0,012%. Uji variabilitas atau uji kerapuhan merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui berapa persen bobot tablet hilang jika diberi perlakuan. Berdasarkan praktikum dengan menggunakan 20 tablet dan menggunakan alat variabilator, kehilangan bobot yang didapat 0,012%. Persentase variabilitas tablet dapat dikatakan baik atau memenuhi persyaratan, di mana uji variabilitas tidak boleh lebih dari 0,8%. Semakin kecil persentase kerapuhannya, maka semakin besar uji kekerasan tablet. Yang keempat ada kekerasan tablet. Dengan tablet yang pertama, dengan gaya 182,4 Newton dikonversi ke dalam kilogram menjadi 2 kg. Tablet yang kedua 151,2 Newton dikonversi menjadi 1,57 kg. Dan yang ketiga 138,1 Newton
dikonversi menjadi 1,61 kg. Yang keempat ada 154,9 Newton dikonversi menjadi 1,64 kg. Dan yang terakhir 110,4 Newton dikonversi menjadi 1,63 kg. Dengan rata-rata kekerasan tablet dengan rumus bobot seluruh tablet dibagi jumlah tablet. 8,16 kg dibagi 5 tablet menghasilkan 1,632 kg. Hasil dari praktikum kali ini didapatkan rata-rata kekerasan tablet yaitu 1,632 kg. Hal ini menunjukkan bahwa uji kekerasan tablet tidak memenuhi syarat, di mana syarat kekerasan tablet adalah 4-8 kg. Kemungkinan persyaratan kekerasan tablet tidak terpenuhi karena pengikat dan bahan yang lain saat pencampuran tidak homogen atau kurangnya konsentrasi bahan pengikat. Yang kelima ada waktu hancur. Waktu hancur yang pertama, tablet yang pertama 2 menit, tablet yang kedua 13 menit, tablet yang ketiga 14 menit, tablet yang keempat 14 menit, dan tablet yang kelima 13 menit, dan yang terakhir ada 12 menit. Dengan rumus rata-rata waktu hancur tablet, yaitu waktu hancur seluruh tablet dibagi jumlah tablet 9 ditambah 13 ditambah 14 ditambah 14 ditambah 13 ditambah 12 menit dibagi 6 tablet dengan hasil 12,5 menit per tablet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata waktu hancur dari tablet yang dibuat adalah 12,5 menit, sehingga dapat dikatakan bahwa tablet tersebut memenuhi persyaratan waktu hancur tablet. Syarat dari waktu hancur tablet yaitu waktu yang diperlukan untuk menghancurkan kelima tablet tidak lebih dari 15 menit. Untuk tablet tidak bersalut dan tidak lebih dari 60 menit untuk tablet bersalut gula dan salut selaput. Waktu hancur sangat penting diujikan jika tablet yang diberikan per oral kecuali tablet kunyah maupun jenis tablet lepas lambat. Jika waktu hancur yang terjadi lama, maka akan mempengaruhi disolusi obat dan mempengaruhi efek farmakologi dari tablet tersebut. Dari hasil pembahasan tadi, kesimpulannya, dari hasil percobaan pembuatan tablet telah dilakukan beberapa uji evaluasi dan menghasilkan kesimpulan bahwa yang pertama, hasil pengujian waktu alir granul pada replikasi 1 adalah 4,58 gram per detik, pada replikasi 2 dan 3 mendapatkan hasil yang sama, yaitu 4,67 gram per detik. Dapat disimpulkan bahwa sifat alir granul adalah baik karena berada di antara 4-10 gram per detik. Dan yang kedua, hasil pengujian granul diperoleh diameter dari kerucut adalah 63,5 cm dan tinggi adalah 13 cm. Setelah dihitung, didapatkan hasil yaitu 21,8 derajat. Dapat disimpulkan bahwa daya alir dari granul dapat dikatakan baik. Dan yang ketiga, indeks pengetapan dari granul yaitu sebesar 5%. Syarat kompresibilitas yang baik yaitu adalah memiliki indeks pengetapan kurang dari 20%, sehingga daya alir granul baik dan memenuhi syarat. Yang keempat, dari praktikum ini didapatkan 7 tablet yang menyimpang dari kolom A yaitu sebesar 5%, dan sedangkan pada kolom B terdapat 2 tablet yang menyimpang. Hal ini menunjukkan bahwa tablet yang dibuat tidak memenuhi persyaratan keseragaman tablet. Dan yang kelima, dari uji kerapuhan yang didapat sebesar 0,012% bisa dikatakan baik karena hasilnya lebih dari 0,8%. Dan yang keenam, rata-rata kekerasan tablet yaitu 1,632 kg yang berarti tidak memenuhi syarat, di mana syarat kekerasan tablet adalah 4-8 kg. Dan yang ketujuh, ada rata-rata waktu hancur dari tablet yang dibuat adalah 12,5 menit, sehingga dapat dikatakan bahwa tablet tersebut memenuhi persyaratan waktu hancur tersebut. Inilah daftar pustaka yang kami acu untuk pembahasan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.